Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati, pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis manajemen operasional Bandung Philharmonic. Ya. Analisis manajemen operasional Bandung Philharmonic yang telah dipublikasikan oleh IGD Made Pandu Jaya, IGD Made Pandu Vijayantra Putra dan Heri Irawan. Dari Prodi Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom. Tulisan ini dipublikasikan pada e-Proceeding Management volume 5 ya, nomor 3. Oke. E-Proceeding Management volume 5 nomor 3. Pada tahun 2018 ya. E-Proceeding Management volume 5 nomor 3 pada tahun 2018. Saya bacakan dulu abstraknya. Bandung Philharmonic adalah sebuah simfoni orkestra profesional berstandar internasional dengan penyajian karya yang bervariasi, dari masterpiece musik klasik sampai karya komponis-komponis Nusantara pada setiap konsernya. Nah, jadi Bandung Philharmonic adalah simfoni orkestra profesional berstandar internasional, ya. Simfoni orkestra profesional berstandar internasional. Nah, jadi tentunya apabila kita ingin mengacu pada keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan, maka kita wajib menerapkan manajemen operasional yang baik untuk digunakan sebagai aktivitas operasional perusahaan agar berjalan lebih efisien, ya, yang sampai terjadi pemborosan di sana. Apalagi di sini sudah standar internasional, maka wajib penerapan prosedur-prosedur standar haruslah dilalui terlebih dahulu ya sebelum mengacu pada tahapan selanjutnya. Dalam mewujudkan konser orkestra profesional yang berstandar internasional dibutuhkan sistem manajemen yang baik agar proses praproduksi, produksi, dan pasca produksi berjalan dengan lancar yang didukung dengan memperhatikan beberapa aspek seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrol. Nah, jadi tentunya mutlak dibutuhkan ya penerapan sistem operasional yang baik agar aspek-aspek seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan bisa berjalan secara optimal, ya, bisa berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Yang pada gilirannya keberhasilan acara, ya, keberhasilan dari perencanaan yang telah dibuat akan tercapai sesuai dengan target perusahaan, ya, akan tercapai sesuai dengan target organisasi. Kenapa? Karena telah melewati setiap tahapan-tahapan operasional yang telah direncanakan dengan sangat baik. Bisa dibayangkan kalau tidak ada tahapan, ya, kalau tidak ada manajemen operasional, tentu akan berjalan secara tidak beraturan. Nah, jadi memang pengalaman itu mutlak dibutuhkan supaya acara, supaya organisasi, ya, supaya perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang optimal, ya, melalui efisiensi, biaya operasional, dan peningkatan pendapatan operasional. Kita lompat langsung ke halaman 3 ya, teman-teman. Sini dikatakan, manajemen operasional dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan sebuah barang, jasa, dan kombinasi. Nah, jadi di sini dikatakan, manajemen operasional dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan sebuah barang, jasa, dan kombinasi. Ada juga pendapat dari Heiser dan Render dalam bukunya yang mendefinisikan bahwa manajemen operasional merupakan serangkaian aktivitas yang menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa
dengan mengubah masukan menjadi hasil. Dengan mengubah input menjadi output. Nah, itu adalah esensi dasar dari aktivitas operasional suatu organisasi. Ya. Ada input, kemudian ada proses, dan ada output. Terakhir adalah outcome. Sini dikatakan masukan menjadi hasil. Apabila masukannya bagus, apabila prosesnya benar, ya, apabila didukung oleh teamwork yang kompak, maka percayalah hasil yang didapatkan pun akan sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan target, bahkan mungkin melampaui target. Nah, disinilah pentingnya kita sama-sama belajar bagaimana menerapkan manajemen operasional yang baik di organisasi kita, di perusahaan kita, yang pada gilirannya produktivitas itu menjadi hal yang logis bisa diraih. Dalam sebuah organisasi yang tidak menciptakan sebuah barang atau produk yang berwujud, hal itu disebut dengan aktivitas jasa. Ya, namun terlepas dari produk ataupun jasa yang digunakan, maka aktivitas produksi yang berlangsung dalam organisasi tersebut sebagai operasional, ya, atau manajemen operasi, Aktivitas produksi yang berlangsung dalam organisasi tersebut dikatakan sebagai manajemen operasi. Jadi, saya katakan kembali, dapat disimpulkan bahwa manajemen operasional pada prinsipnya lebih fokus terhadap penghasilan produk atau jasa. Ya, yang mengambil sebuah keputusan yang berhubungan dengan fungsi operasi dan sistem transformasi dan menimbangkan pengambilan keputusan dari fungsi operasi. Nah, jadi memang sini kita belajar bahwa ternyata tidak mudah ya dalam mengelola suatu perusahaan, tidak mudah dalam mengelola suatu organisasi. Diperlukan penerapan manajemen operasional yang baik melalui fokus pada penghasilan produk dan jasa yang berkualitas, melalui pengambilan keputusan yang berhubungan dengan fungsi operasional dan sistem informasi. Nah, jadi memang saling masing-masing divisi ini saling terkait, ya, supaya tercipta sinergitas, ya, yang baik, yang pada gilirannya pendapatan organisasi, ya, aktivitas perusahaan bisa berjalan secara optimal. Heiser dan Renner menyebutkan terdapat 10 keputusan strategis yang berkaitan dengan manajemen operasional. Pertama, desain barang dan jasa. Oke, bagaimana kita mendesain barang dan jasa yang kita miliki? Apakah sesuai dengan kebutuhan pasar atau tidak? Ya, bagaimana proses packaging ya dari produk yang kita jual? Apakah sesuai dengan kebutuhan pasar atau tidak? Jadi dikatakan keputusan ini menyangkut sebagian besar proses transformasi yang akan dilakukan. Dengan kata lain, keputusan operasional selanjutnya tergantung pada kebutuhan dan keputusan desain barang dan jasa. Jadi, desain dari suatu produk atau jasa yang kita tawarkan haruslah menarik di mata pelanggan. Haruslah atraktif dan colorful, ya, sehingga memicu pelanggan dan calon pelanggan untuk tertarik mencoba, untuk tertarik membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Selanjutnya, pengelolaan kualitas. Nah, ini juga menjadi faktor vital untuk mempertahankan produk dan jasa, ya, kualitas produk dan jasa yang kita tawarkan. Kita harus kelola dengan baik. Kita harus evaluasi apabila ditemukan ada cacat produk. Apabila ditemukan kesalahan dari servis yang kita tawarkan kepada konsumen. Nah, kita harus betul-betul memeriksanya. Yang pada gilirannya konsumen akan puas. Nah, ya. Kembali, setelah konsumen puas, mereka akan melakukan pembelian ulang. Nah, terciptalah siklus marketing. Terciptalah siklus pembelian. Yang semuanya dimulai dari kualitas dan kepuasan. Ya. Yang ketiga, desain proses dan kapasitas. Nah, kita wajib mendesain dulu
seperti apa proses alur dari pembuatan barang tersebut. Bagaimana alurnya? Bagaimana tahapannya? Ya. Kalau kita menciptakan suatu jasa, katakanlah jasa desain grafis, ya kita harus tampilkan ya hasil desain kita. Kita tunjukkan di hadapan calon pembeli. Kita lihatkan. Kemudian setelah mereka tertarik dan memberitahu apa tema yang ingin dibuat desainnya, maka ya kita sketsa desain tersebut dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita menawarkan jasa di bidang olah data statistik, tentu kita harus mahir menggunakan software-software statistik. Jasa di bidang video editing, oke? Jasa di bidang yang lebih luas lagi, event organizer, ya, mengelola suatu acara agar berjalan dengan baik. Hal ini tentu memerlukan desain proses yang benar, sehingga kita bisa menghindarkan dari kesalahan. Yang keempat adalah strategi lokasi. Nah, kita haruslah memiliki kemampuan untuk memilih lokasi mana yang sangat strategis, yang banyak dilalui oleh target pelanggan kita, yang banyak dilewati oleh target konsumen kita. Kita harus betul-betul bisa memilih dan memilah lokasi-lokasi yang terbaik. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan lagi materi kita. Tentang manajemen operasional. Di mana seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa manajemen operasional merupakan aktivitas menciptakan nilai ya bagi barang dan jasa sehingga menghasilkan produk yang berkualitas, sehingga menghasilkan jasa yang memiliki nilai jual yang tinggi di hadapan konsumen, ya, di hadapan pelanggan. Jangan sampai kita melupakan manajemen operasional karena kita menganggap gampang dan mudah hal itu, namun ternyata justru hasil yang kita dapatkan tidak optimal. Tetaplah gunakan teori-teori yang ada, tetaplah gunakan tahapan-tahapan yang tidak boleh dilewati apabila kita ingin menjalankan organisasi dan perusahaan dengan aktivitas operasional yang optimal. Jadi di sini katakan lagi bahwa manajemen operasional pada prinsipnya lebih fokus terhadap penghasilan produk atau jasa, ya, fokus pada penghasilan produk atau jasa, sehingga mengambil sebuah keputusan yang berhubungan dengan fungsi operasi dan sistem operasi dan menimbang pengambilan keputusan dari fungsi operasi. Selanjutnya, Heiser dan Render menyebutkan terdapat 10 keputusan strategis. Apa saja? Pertama, desain barang, ya, saya jelaskan lagi. Pengelolaan kualitas, desain proses, strategi lokasi, strategi tata ruang, SDM, ya. Bagaimana tata ruangnya? Bagaimana SDM? Apakah SDM yang sesuai ya dengan bidang kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau tidak? Kita sebagai pimpinan perusahaan, kita selaku calon-calon wirausahawan muda gitu, maka kita harus memahami bagaimana konsep aktivitas operasional perusahaan yang baik. Kita harus betul-betul mengerti bagaimana cara merencanakan dan mempromosikan produk dan jasa yang kita tawarkan. Jangan sampai biaya operasionalnya sudah besar, namun tidak diikuti oleh pendapatan operasional yang besar pula. Nah, ini tentunya harus betul-betul teman-teman perhatikan. Yang ketujuh adalah manajemen rantai pasokan. Bagaimana kita dari hulu ke hilir
ini bisa menggunakan sumber daya yang dimiliki yang pada gilirannya akan menekan cost, menekan biaya operasional. Kita harus betul-betul ya memeriksa titik demi titik, poin demi poin dari rantai pasokan, dari supply chain yang terjadi di organisasi kita. Dari mulai level staff, bagaimana proses kerjanya, naik ke executive manager, bagaimana proses pekerjaan yang dilakukan oleh manajer ketika mengawasi staffnya. Kalau dalam lingkup pabrik, ya diperiksa dari mulai barang mentah, barang belum jadi, hingga mencapai fase paling atas, yaitu barang yang siap dijual dan dipasarkan kepada masyarakat. Nah, jadi rantai pasokan inilah salah satu bentuk yang akan digunakan untuk mengetahui ya, apakah mengalami pemborosan atau mengalami efisiensi. Manajemen persediaan, nah, kita harus bisa mempersiapkan sedini mungkin ya barang-barang yang dibutuhkan untuk operasional perusahaan. Persediaannya harus lengkap, harus berlimpah, harus banyak. Nah, jangan sampai ketika dibutuhkan itu tidak ada. Ya, barang-barang yang memang sangat penting ya kita harus ada pencadangan, sehingga apabila ada keterlambatan ya kita sudah ada backup barang agar tidak mengganggu aktivitas operasional perusahaan. Yang ke-8 adalah manajemen persediaan. Kita tadi sudah. 9 adalah jadwal. Nah, kita harus bisa membuat disiplin kerja bagi seluruh karyawan dan seluruh direksi dan pimpinan perusahaan agar mengikuti jadwal yang telah ditetapkan, agar disiplin kerja. Jangan sampai mentang-mentang pimpinan lalu datang terlambat, kemudian mengatakan pada karyawan harus disiplin, ya impossible bisa diikuti. Kenapa? Karena ya tidak ada contoh yang benar. Nah, jadi meskipun untuk memimpin, bahkan milik perusahaan, apalagi karyawan, semuanya wajib menaati setiap aturan perusahaan dengan baik, sehingga logikanya target perusahaan akan tercapai dan terwujud. Terakhir adalah pemeliharaan. Ya, dengan maintenance yang benar, ya, maka potensi keberhasilan perusahaan apabila mengikuti tahapan 1 hingga tahapan 10, potensi keberhasilan tersebut akan tercapai. Nah, memang tahapan-tahapannya telah dilalui, ya. Desain produk dan jasa, pengelolaan kualitas, desain proses dan kapasitas, strategi lokasi, strategi tata ruang, SDM yang benar, dan sesuai dengan bidang kerja yang dilakukan, rantai pasokan, manajemen persediaan, jadwal, dan terakhir adalah pemeliharaan. Semua harus dipelihara. Aset yang tadi beli ya kita pelihara. Ya, mobil, kantor, katakanlah, meja, kursi, TV, aset-aset berharga, telepon yang digunakan sebagai sarana operasional marketing, itu harus dirawat. Ya. Apalagi aset SDM, aset yang intangible, yang tidak bisa disentuh. Dalam bentuk konsep pemikiran, dalam bentuk tingkah laku, dalam bentuk perilaku yang mendukung kepada keberhasilan. Nah, jadi ini sekilas ya aktivitas operasional perusahaan. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih.